Di sini jurnal yang saya review itu berjudul Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi, dengan penulis Yeni Widowati dan reviewer saya sendiri, Asyifa Kalbiah. Nah, metode yang dipakai dalam jurnal ini yaitu menggunakan library research, yaitu studi kepustakaan. Nah, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca, dan mencatat serta menganalisis segala sesuatu yang bersesuaian dengan tema yang akan diangkat. Tahap penelitian yang dilalui yaitu pertama, mengumpulkan bahan penelitian, kedua, membaca bahan kepustakaan, ketiga, membuat catatan penelitian, keempat, mengolah catatan penelitian, dan yang kelima, menyimpulkan bahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Pancasila yang digali dari akar budaya bangsa dan dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan dasar falsafah bangsa dan ideologi negara Indonesia yang tidak dapat ditawar lagi. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum yang merupakan pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan bentuk dan isi peraturan. Dalam sistem hukum nasional, hierarki perundang-undangan mengacu pada cita hukum yaitu Pancasila. Disinilah letak peran Pancasila dalam pembangunan hukum, karena segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berpuncak pada Pancasila. Di era globalisasi, tantangan dalam pembangunan hukum ada yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal muncul sebagai dampak runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang pada waktu itu memasung hak-hak konstitusi rakyat. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang terdiri dari subsistem hukum, adat, dan hukum agama sangat kental mempengaruhi proses pembangunan hukum. Tantangan dari luar selain berasal dari hukum barat juga berasal dari beberapa kesepakatan internasional seperti WTO, APEC, dan lain sebagainya, sehingga membuat batas-batas dunia menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, Pancasila harus berperan agar pengaruh dari luar tidak serta-merta menghilangkan akar budaya bangsa. Jadi, sebagai filternya ya Pancasila. Nah, pendapat saya, menurut saya jurnal ini pertama, abstraknya dijelaskan dengan baik karena dapat menjelaskan isi jurnal secara singkat. Yang kedua, pendahuluan dijelaskan dengan baik mengenai permasalahan yang akan dibahas di dalam jurnal. Ketiga, metode penelitian jurnal ini tidak dijelaskan. Yang keempat, pembahasan dibahas secara rinci mulai dari peran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara terutama di era globalisasi. Kelima, penulis juga memasukkan beberapa pendapat tokoh. Yang terakhir adalah kesimpulan yang disampaikan hampir mencakup seluruh pembahasan yang ada di dalam jurnal ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan review jurnal yaitu tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara pasca reformasi. Downloadnya yaitu di http jurnal.unmer.ac.id, reviewernya itu adalah Nurul Kurniamurti. Untuk metode review jurnal ini yaitu menggunakan metode research pendapat. Untuk rangkumannya, Pancasila itu sendiri itu merupakan suatu konsensus politik yang sangat menakjubkan, di mana untuk para pendiri negara itu mampu menampung semua kepentingan yang ada ke dalam ideologi Pancasila. Untuk dasar negara yang telah ditetapkan itu merupakan pilihan yang sesuai dengan karakter bangsa asli yang akhirnya menjadi negara yang berkarakter religius. Nah, di sini dia itu ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai ideologi. Dia itu berasal dari kata eidos yang artinya bentuk, kemudian idein yang berarti melihat. Artinya, ideologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Kemudian yang kedua itu ada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila itu sendiri itu dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang NKRI 1945. Dinamika masyarakat Indonesia pasca reformasi.
Sebagai dasar negara, Indonesia itu mempunyai ideologi bangsa dan juga negara. Perekat bangsa, Pancasila itu harus selalu dipertahankan dan juga ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya itu adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Nah, sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan juga negara. Pancasila itu digunakan sebagai benteng dan juga pegangan dalam kehidupan bangsa dan juga bernegara. Untuk pendapatnya, autor itu memilih judul ini itu karena sangat menarik. Dia itu menyangkut tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara, di mana kita itu bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Untuk yang kedua, itu penelitiannya itu tidak menggunakan metode baru. Yang ketiga, masalah yang timbul dari jurnal ini itu adakah kesanggupan dari diri masing-masing orang dalam menghadapi segala tantangan itu yang akan terjadi. Untuk kesimpulannya itu sangat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan juga terperinci. Tidak ada lagi masalah penelitian yang belum terselesaikan. Terima kasih. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tantangan Terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi. Penulis Hussein Muslimin, reviewer Habibie Zikri. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta menghubungkan bukti-bukti untuk mengungkap fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Pembahasan atau hasil penelitian dari jurnal ini, Pancasila adalah jelas fondasi negara, bukan yang lain, bukan sekadar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu tersendiri. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan diganti dan diubah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana yang digagas secara cerdas oleh pendiri negara saat itu, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila digali dari bumi pertiwi, berarti Pancasila berasal nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada, dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Pancasila tidak bersifat tertutup, melainkan ideologi terbuka. Artinya tidak hanya dapat membenarkan, melainkan dibutuhkan. Oleh karena itu, ideologi terbuka milik seluruh rakyat, sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, perekat bangsa dan Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan bangsa dan bernegara saat ini dan di masa yang akan datang. Adapun pendapat mengenai jurnal ini, latar belakang dikaji dengan sangat baik, metode penelitian dilakukan dengan baik, hasil dan pembahasan dijabarkan dengan baik, dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Baik, kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Pendidikan Pancasila sebagai Karakter Building Mahasiswa di Universitas 19 November Kolaka. Tanggal akses Jumat 27 Maret 2020. Penulis Zulfikar Putra dan reviewer saya sendiri. Adapun metode dalam penelitian ini difokuskan pada aspek karakter building mahasiswa UISN Kolaka. Jenis data adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan analisis dokumen. Subjek penelitian adalah dosen MPK yang terdiri dari 7 orang dosen PPKN, 3 orang dosen Bahasa Indonesia, dan 3 orang dari dosen Agama Islam. Pembahasan dan hasil penelitiannya yaitu secara umum pendidikan sekurang-kurangnya memiliki 4 fungsi, yaitu transfer ilmu, konservasi dari pengembangan ilmu, penguasaan life skill dan teknologi, serta membangun karakter. Pendidikan Pancasila adalah program pendidikan yang
berisi nilai-nilai luhur bangsa yang memiliki tujuan untuk membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maksud dari bukan sebagai negara agama bahwa NKRI tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif. Artinya, kita ambil salah satu artinya, yaitu ideologi negara tidak berasal dari ideologi agama tertentu, kepala negara tidak harus berasal dari penganut agama tertentu, konstitusi negara tidak dari kitab suci agama tertentu. Maksud dari bukan sebagai negara sekuler bahwa NKRI tidak memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Artinya, keputusan negara yang didasarkan pada ajaran agama, suara terbanyak dalam negara, MPR, DPR, dan lain sebagainya harus dilandaskan pada kesesuaian dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dari bukan sebagai negara agama bahwa NKRI berdasarkan pengelolaan negara pada hukum positif yang disepakati oleh bangsa, MPR, DPR, dan pemerintah, yang warga negaranya beragama, sementara negara pun tidak boleh mencapai urusan agama manapun, tetapi negara wajib melindungi agama apapun. Pendapat saya untuk jurnal ini, yang pertama, objektif dari penelitian sudah hampir sepenuhnya karena berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat. Kemudian author melakukan penelitian ini difokuskan pada aspek karakter building. Originality penelitian ini terletak dari bahasan mengenai beberapa materi yang bersumber dari sumber yang sudah ada dengan kesimpulan. Dalam konteks pendidikan Pancasila, karakter building berarti upaya optimal untuk menumbuhkan karakter-karakter utama pada diri peserta didik atau mahasiswa yang sejalan atau relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah agar peserta didik benar-benar memahami makna karakter, menghayati alasan perlunya karakter dimiliki, dan mengaplikasikan karakter dalam interaksi, posisi, dan peran sosial yang mereka jalankan di kampus maupun di luar kampus. Adapun beberapa kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, tidak adanya penjelasan tentang eksperimen berhasil atau tidaknya, belum terperinci dan masih ada penjelasan yang belum dijelaskan. Terima kasih. Dengan kesimpulan, dalam konteks pendidikan Pancasila, karakter building berarti upaya optimal untuk menumbuhkan karakter-karakter utama pada diri peserta didik atau mahasiswa yang sejalan atau relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah agar peserta didik benar-benar memahami makna karakter, menghayati alasan perlunya karakter dimiliki, dan mengaplikasikan karakter dalam interaksi, posisi, dan peran sosial yang mereka jalankan di kampus maupun di luar kampus. Adapun beberapa kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, tidak adanya penjelasan tentang eksperimen berhasil atau tidaknya, belum terperinci dan masih ada penjelasan yang belum dijelaskan. Terima kasih. Atau subbab 4. Di sini jurnalnya tahun 2019, tanggal akses Rabu 25 Maret 2020. Penulisnya Roberto Salu Situru, review oleh Winalda Eka Santi. Metode jenis penelitian penulis digunakan adalah kajian literatur dengan merujuk pada beberapa kasus dan survei yang pernah dilakukan. Lalu yang pertama, hasil penelitian dan pembahasan ada Pancasila dan agama. Saat ini isu pergantian dasar negara melalui parlemen tidak lagi didengar, namun beberapa gejala tentang adanya keinginan kelompok masyarakat untuk mengubah dasar negara mulai muncul, seperti misalnya adanya isu negara, agama, atau ormas yang tidak berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila dan politik atau berita hoax dan politik identitas. Di sini peristiwa demokrasi tentu memakan waktu, pikiran, dan tenaga, terlebih dengan banyaknya berita politik yang mengarah dan identitas memecah bangsa. Demokrasi dengan sistem informasi kebablasan menyebabkan masyarakat bingung untuk membedakan mana informasi yang benar dan salah. Selanjutnya, komentar dan pendapat tentang jurnal. Yang pertama, ada latar belakang teori dan hasil pemikiran yang dipaparkan cukup objektif. Yang kedua, tujuan dari pembuatan jurnal ini dipaparkan dengan jelas. Jurnal ini dibuat karena berbagai persoalan. Salah satu yang kedua, hasil penelitian dan pembahasan jelas. Hasil, Pancasila harus mampu menjadi ideologi terbuka, ideologi yang dapat menjawab tantangan masa kini. Yang kedua, pembahasan pada jurnal ini dibahas tentang hubungan antara Pancasila dan agama, di mana Pancasila hadir sebagai sebuah konsep ideologi yang dapat diterima dan
untuk kepentingan bersama menuju Indonesia satu sebagaimana tujuan pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang kedua, dibahas tentang hubungan antara Pancasila dan politik, di mana banyak terdapat berita hoaks dan politik identitas. Di sini Pancasila hadir untuk menjamin hak-hak setiap manusia di dalamnya diperlakukan sama dan setara, yang juga tertuang dalam UUD 1945. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan dalam jurnal ini sudah menjawab semua permasalahan yang diajukan di awal jurnal. Yang kedua, pada kesimpulan juga dijelaskan bahwa Pancasila harus kita pahami sebagai dasar negara dan ideologi negara. Semua struktur sudah sistematis secara ilmiah. Baiklah, sekian Subbab 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.